Hello and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Mike. Unfortunately, Iza nggak bisa join kita hari ini, tapi nggak apa-apa karena kita juga ada Monta yang join lagi. Owner dari sponsor kita, Pinar Bakshop Bali. Apa kabar guys? Ya oke, happy sih gue Baik. dengan game week kemarin. Oke lah. Oke, kita mulai aja bahas game week 27 nih sama Dua poin enam nggak pertama mau dibahas, masing-masing. 26 nggak mau dibahas. Nggak usah, Lucky nggak usah. lucky number 7. Nggak usah, nggak usah. Gila, Gue gue tahu minggu banget, lalu I miss the show minggu Alasan lalu. gue nggak join. gue tahu banget lo akan bahas itu. Makanya gue udah pakai badge MU-nya yang hitam dulu, jadi kayak berkabung gitu kan. Berkabung. Minggu lalu Terus juga kita nggak pakai baju MU. minggu lalu nggak pakai baju. Enggak. Oh, Tapi kita akan bahas dan gue juga ini nggak nggak sih, join. Ronaldo, Raul, Shevchenko, Buat apa? terus yang nomor punggung 7 aja gitu, Pak. Nggak Nggak usah ya? lah, nggak usah. Nomor Luis 7 kayaknya Luis nggak Suarez waktu di usah. Liverpool. Oh enggak ya? Oke. Ngapain? Atau Ramirez, tau gak lo? Masih inget gak lo Ramirez? Lanjut, Kante Oke. di Chelsea ya kan nomor 7 juga. Iya. Terus ya udah. Disclaimer dulu juga nih, kita syuting hari Rabu, jadi match double game week-nya belum bisa kita bahas. Nah, gimana nih kita 27 so far? Kalau gue bisa dibilang oke, gue masih dapat green arrow so far. Gue 58 poin. Gue ada Raya yang kebetulan nggak clean sheet. Poin gue paling dibantu cuma karena Kane, ya kan, 2 gol. Terus ada si Haaland juga penalti dapat poin. Gue ada yang gue kaptenin si Kapten Tsubasa, si Mitoma dapat 6 poin, dan McAllister gue juga ada yang ngegolin, tapi sisanya McAllister berapa biasa poin? aja sih. 7 kan. Oh 7. Kalau lo kan 14 ya kan, lo ngapten McAllister. Oh, iya. Tapi dia Terus poinnya gue 7 berarti ya? Iya 7. Gak usah gue disebut-sebut ulang apa ya. Tai banget. Terus ya gue bench sebenarnya lebih bagus sih daripada pemain yang gue mainin. Gue ada Trippier yang kasih assist, dan gue ngebench Watkins guys. Dia dapat 8 poin. Agak-agak Wah, gokil punya Watkins. salah ini nih, salah perhitungan. Karena gue mainin triple up MU yang ya masih inilah berkabung karena melawan Southampton dan wasit ya, 12 orang jadinya lawan 10 orang. Anyway, kalian gimana? Start dari Mike dulu deh. Gua nggak gitu bagus sih kalau misalnya compare to the league gitu ya. Gua 55 poin. Sedangkan itu kayaknya average point di liga kita ya, di FPL by Spot ya. Nomor 1 Monta 77, tapi sisanya gue liatin tuh banyak banget yang dapat 57, 58, 58 lagi, 55. Jadi kayaknya it's okay, it's not that high, tapi it's above average. Dari distribusi poin yang blank buat gua itu ada 1 2 3 4 5 pemain blank. Bench gua Odegaard oke, 7, no pun intended. Sisanya nge-point gitu. Bahkan Mr. Consistent is back, Kane, ya kan? 13 poin. Dia the best. Maksudnya ya kita nggak ngomongin kaptensi lah ya. Soalnya kan kalau kaptensi it's double gitu kan. Dan McAllister masih punya 1 game lagi. Jadi ya we'll see gimana. Kalau Monta gimana? Gue tentu saja sangat bangga ya. ini mungkin pertama kali nih gue di league ya. Tapi ada 2 nih sebenarnya yang 77. Cuman nggak tahu kan, besok kan masih ada pertandingan lagi nih. Hoki juga, maksudnya kemarin sih sempet gue lumayan yakin si Kane. Gue kaptenin, jadi dapat 2 gol kan dia kan, jadi 13 kali 2 26. Yang paling gue nyeselin sih ini Arsenal gue bench semuanya sih. Saliba sama Odegaard gila sih ini, kalau gue masukin nih ganti Rashford, wah gila ini lumayan banget. Cuma kemarin soalnya dia kan warnanya kuning ya kalau nggak salah ya. Jadi kayak dari FPL-nya juga dia
kasih taunya 70% kan nggak dimain apa kemungkinan mainnya gitu. Makanya tadi alasannya gue bencin sih. Tapi paling nggak kebantu sama Martinelli-nya. Terus Watkins tentu aja ada Trippier, Almiron, wah itu lumayan. Paling ya si Rashford-nya Raya ini nggak ngasih apa-apa sih. Tapi kan untungnya si Raya ini kan masih ada pertandingan Iya, besok sama si March ini juga nggak ngasih. Tapi ya kita lihat pertandingan besok gimana iya. sih. Gue baru ngeliat di other high score itu si Ant-Man, gokil si Ant-Man. By the way, Ant-Man Iya, ini rekan iya kantor si gue. Ant-Man. Dia nggak ngapain cuma 3. Oh, Dan lu terbantu Simon. Lu terbantu dengan si Loserpool yang sama si missing Kane. penalty. Iya. Karena itu doang. Oh, Si Ant-Man ini 77, tapi salahnya 0 gitu. Ya kan? Andai kata dia nggak miss penalty, dia high score sih. iya lu. High Hmm. score sih. Dia cuma 3 yang ngeblank. Oh, tapi dia nyalain ini ya, apa? Iya. Bench boost ya dia. Ya, kalau di FPL Bias, ya, kalau di FPL Bias Mini League juga, kalau dilihat dari ranking, gue masih naik lah untungnya karena di atas gue kayaknya turun ya. Jadi dan gue masih ada 5 orang yang belum main, termasuk Kapten Tsubasa, Monta nih yang melesat naik dari 17 ke 13, dan masih ada 3 orang lagi yang belum main. Kalau Mike masih sama ya, 15. Masih di bawah kita, Mon. Tapi dia ada 6 orang sih yang belum main. Termasuk kaptennya. 6 orang ya, wah. Termasuk Berat nih. kaptennya si Selisihnya McAllister. cuma 4 soalnya. 6 pemain sayangnya, bukan 7 pemain. So far, nomor 1 masih si itu tuh, Mugi X Mate. Dan dia juga masih ada 5 orang yang belum main, termasuk kaptennya Tony. Buat yang paling tinggi so far, yang kayak tadi dibilang, Monta sama si Ant-Man nih, 77 poin. Gitu. Gue agak kesel sih sebenarnya, yang gue transfer out malah ngepoin semua. Gue Martinelli, gue dengan beraninya, gue agak double game week fever sih. Gue jual Martinelli ke McAllister, ya untungnya McAllister ngepoin. Sama gue ganti Saliba ke Estupinian. Ya hopefully dia kasih assist lah ntar malam. Oke, nextnya kita bahas game week 27 dulu nih, highlights-nya ya. Dimulai dengan Liverpool yang kalah dari Bournemouth. Gue mau mengutip sedikit si Rio Ferdinand yang bilang kalau Liverpool tuh small club mentality. Dari minggu lalu dia udah kalahin MU. Iya. Sunday League kayaknya. Minggu lalu kan dia ngalahin MU 7-0, udah merasa menang kayak quadruple gitu kan. Sekarang malah kalah sama Bournemouth yang nomor 20, yang sekarang jadi bikin naik Bournemouth. Ya kan? Terus, dan nanti malam dibantai sama Madrid kayaknya. Amin. Semoga deh, amin. Benar. Jadi ya Loserpool masih ada lah ininya, namanya. Terus Brentford yang pasti kita punya banyak asetnya, karena mereka double game week. First game mereka kalah sama Everton, Tony juga blank, yang banyak kaptennya juga. Brighton ada double game week juga, tapi game pertama seri. Tapi at least yang ngaptenin Mitoma sama McAllister kayak gue sama Mike bisa seneng lah ya kan, karena mereka dapat poin. Terus Chelsea sama Spurs juga sama-sama menang 3-1. Kane again, kayak Mike tadi bilang, Mr. Consistency, ngasih poin dengan 2 golnya. City menang walaupun kayaknya cuma highest point so far ya. Oh enggak deh. Gabriel highest point so far. Iya, karena dia clean sheet dan ngegolin kan, Gabriel. Dan karena dia main di Arsenal. Atur. Bahas Arsenal nggak nih? Menang 3-0 juga. Yang beda, sekarang udah beda 5 poin ya, Mike sama City. Nah, apakah bisa leading terus sampai akhir musim? Kita lihat nanti. Ya, oke. Beda 5 poin dengan 11 game, masih belum bisa ini ya, masih belum bisa tenang sih di atas. Ya nggak sih? Ini masalahnya, ini EPL. Ini bukan Liga Prancis, ini bukan Liga Itali, man. Ini EPL. Highest, hardest, best league in the world. Yep, setuju. Oke, makanya kita harus lihat nih gimana sih. Konsisten gak sih akan menang terus? Ya kan? Dan kemarin juga Trossard yang hat-trick assist.
MU juga clean sheet walaupun Casemiro kena merah lagi. Nah, itu juga seru tuh. Nah, itu kontroversial tuh. 2 Bukan kali masalah Kansas nggak dikasih penalti. ya come on. Gue udah Gila. sering sebagai fans Arsenal merasakan itu 3 penalti gantung udahlah nggak usah dibahas kalau masalah gituan. Yang gue Ya, bilang jadi seru tuh menurut lu nanti deh tentang kartu merah Casemiro tuh gimana berpengaruh pada MU nggak ke depannya nih? ya, Karena ini berarti 2 straight red card kayaknya suspensionnya 2 apa 3 kan? Nggak cuma 4 1 match, game kan? Pak. 4 exactly. 4 match EPL dan Cup akan miss. Oke. Bokap ini kan Ya. ya. Ya, jadi ya itu kontroversial juga sih MU kemarin kan. Jadi kayak 10 lawan 12 orang termasuk wasit. Mike udah tahu lah. Wasitnya 4 cuy. Ya sama VAR ya sama 2 hakim Sopiran. garis VAR dan wasit yang Iya. tengah. Parah sih. West Ham sama Villa juga seri. Tapi Watkins lagi-lagi ngegolin. Since restart itu FYI cuma Haaland, Rashford sama Kane doang tuh yang ngegolin lebih banyak dari Watkins. Newcastle akhirnya juga menang setelah 5 match terakhir nggak pernah menang walaupun masih belum dapat clean sheet. Karena FPL wise kan kita invest Newcastle di defense ya kan. Ya. Tapi at least Trippier dapat assist lah ya. Nah, kita tinggal tunggu nih hasil Brighton versus Palace sama Southampton versus Brentford nanti malam. Untungnya yang double game week ini tuh sebenarnya aset-aset yang kita punya kan mostly pasti Brighton sama Brentford kan. Mereka nggak saling lawanan nih. Jadi ya lebih berasa peaceful aja sih ya kan. Instead of biasanya kita saling nyumpahin aset yang kita nggak punya akan blanking gitu. Nah, terus kita start next-nya ngomongin Liverpool dulu dong, bentar sekali lagi. Nggak puas Liverpool. Oh iya, Liverpool. Iya, Liverpool. Walaupun kita bertiga nggak punya aset Liverpool kan masih banyak nih managers yang punya Salah atau Darwin atau siapapun lah dari Liverpool. Nah, mereka akan blank di 28 ini dan di 29 pun mereka double tapi lawannya City dan Chelsea both away. Ya kan? Dan 30 mereka akan lawan Arsenal walaupun di Anfield. Dengan track recordnya away Liverpool di musim ini tuh ya contohnya kayak kemarin ya kan Bournemouth away minggu lalu kalah. Udah saatnya nggak sih jual aset Liverpool minggu ini? Menurut lo gimana, Mon? Nah, kalau gue sih memang dari awal gue nggak pernah pakai Liverpool ya, kecuali yang kemarin aja tuh gue nggak ada pilihan gitu. Jadi ya definitely sih gue sih pasti sih tetap nggak akan sih gue nggak akan pakai Liverpool selama gue nggak kepepet sih. Ini super duper bias lah, super duper bias. Tapi ya bisa dilihat juga ya kayak kemarin sih salahnya juga nol. Maksudnya sih gue sih nggak mengharapkan apa-apa juga sih dari Liverpool juga sih. Itu apalagi tadi yang udah jelasin tiga game week ke depan itu susah-susah ya lawan-lawannya sih. Jadi ya mendingan sih kita fokusin ya paling nggak ya ke City, Arsenal atau bahkan ke Brighton sama Newcastle sih. Gitu. Setuju nggak, Mike? Sekarang gini, depends ke orang-orang mau mainin FPL gimana. Karena kita semua orang punya preference dan gaya mainnya sendiri kan. Nah, kalau lu tanya gue, I wouldn't touch them. Selain karena mereka Liverpool, tapi fixture-nya kayak tadi lu bilang, 28 nggak ada, 29 berat, dua-duanya away, walaupun gini, si Liverpool ini harus diakuin kadang-kadang kalau big match itu suka beda aja gitu. Ingat nggak sih kayak musim lalu kali ya, City kayaknya unstoppable, tiba-tiba kalah aja gitu 1-0. Iya kan, dari golnya si Salah gitu loh. Nah, maksudnya itu yang kadang-kadang agak aneh aja dari si Liverpool. Nah, kalau lu kalau misalkan mau diferensial, I think you can go with si Liverpool ini. Dan Salah, Gakpo, ya bisa lah, masih bisa lah gitu. Atau kalau mau ya backnya sekalian si Trent atau si Robertson gitu. 4 itu other than that, don't think
don't think over it gitu. Walaupun mereka akan lawan City away, lo akan nge-keep atau like beli Kalau lu tanya gue nggak. Tapi kalau oke. lu mau Iya, cari maksudnya diferensial, dan lu emang berani, take the risk. 4 itu sih, oke. Iya. ya kan? Ya sekarang gini, City lu tahu angin-anginan, Chelsea angin-anginan, ya nggak sih? Dan ini big match lah bisa dikatakan kan. Dan ya Iya. kayak tadi gue bilang big match-nya Liverpool tuh kadang-kadang beda aja gitu loh. Sekarang ya, Kita lihat again, besok. no pun intended, tapi sebelum Liverpool lawan MU tuh konsisten banget, ya kan? Mainnya sangat organisir, sangat sulit gitu. Siapa yang kira sih 7-0? Itu waktu 5-0 Diracunin gue sih udah kayaknya. come on. Waktu itu waktu 5-0 tuh gue udah tutup TV kan. Sampai lu marah-marah kayak, anjir kan jebolan lagi, hah? Gol lagi. Iya. Gue kayak, what the Iya. hell gitu. At least 7-2, 7-1 tapi 7-0. Makanya Liverpool kalau lagi big match agak-agak beda aja gitu. So if you wanna take the risk ngelawan itu, karena kan most of the FPL kemungkinan nggak akan nyentuh Liverpool nih, ya kan? Mereka akan fokus di double game week assets, ya kan? Bahkan gue ngeliat banyak orang di internet itu yang agak-agak gila. Strateginya adalah bench boost. Udah gitu mereka udah canang-canangkan sekitar 13 sampai 12 11 sampai 13 aset yang double game week. Yep. Itu rada-rada gila tuh. Yang nggak double game week-nya kayak kalau nggak salah cuman Haaland sama aset Arsenalnya. Sisanya double game week terus. Hampir jarang gue ngeliat ada aset Liverpool di draft sinting-sinting itu gitu. Jadi kayak I think if you wanna take the risk, it might be worth it. Tapi again, base your own assessment ya risknya gitu. Jadi kalau misalkan lu pilih Liverpool dan lu hancur, jangan salahin gue gitu. Yeah. Tapi yang pasti sih besok sih dia bakal abis-abisan sih. Besok kan juga big match juga kan, kita bisa lihat aja gimana tuh besok nih lawan Madrid. Okay, that's enough for Liverpool, I think. Next. We spend too much time for Liverpool. Kayak gue bentar lagi alergi nih. Ya kita bahas, coba tadi kan lo udah ngejek-ngejek MU terus kan. Gue gak ngejek MU man, jangan gitu dong. Dengan Casemiro red card, lo akan nanya ke kita apa gue akan nanya ke lo nih? Akan ngefek nggak? Gue kan lah yang nanya. Kan tadi gue yang nanya. Tapi kan lo juga ada show kan? Enggak. Lo masih ada show nggak sih? Udah nggak ada ya? Enggak. Yeah. Tapi I'm planning to get show buat double game week. Oke. Nah, kalau MU kan dengan Casemiro kartu merah yang akan dia miss itu nanti di game week 28 yang FA Cup lawan Fulham. Dan di 28 kan emang MU blank. Di 29 Newcastle away, Brentford home, both Casemiro nggak main. Game week 30 juga lawan Everton at home nggak main tuh. Jadi 4 matches dan dia akan balik di game week 31 hopefully. Dan menurut gue kayaknya kalau masih ada Shaw agak harus dipertimbangin sih menurut gue ya, karena kemarin gue nggak tahu ya kalau based on lawan Southampton juga, walaupun mereka attacking wise-nya bagus, nggak tahu ya, kemarin pas lawan Southampton tuh kayak nggak ada feel-nya aja nggak sih? Ya soalnya gimana Pak, baru dihajar 7-0 sama tim, maksudnya waktu itu kan semua menjagokan MU, semua orang menjagokan MU gitu kan. Mental mereka kayak anjing, kita lagi on form dan mereka lagi Eurovia menang si piala kecil itu. Ya tiba-tiba ditepok gitu loh. Ya pasti kan masih cengok anjing. Is this really I'm losing to the Liverpool gitu kan? Tapi udah comeback masalahnya. Abis lawan Liverpool kan midweek dia ngelawan Betis kan di home di Old Trafford. Itu menang kan 4-1. Nah, terus habis itu kena lagi tuh. Ini Betis. Yeah, true. But still it's a comeback, no? Kan beda lah. Kita bisa ngelihat IPL ini agak-agak beda gitu. Lu perform di
perform di Europa League, Champions League, Nation League, whatever league you have, there is no guarantee you can perform in EPL. Oke. Nah, berarti kalau dari lo personally kalian berdua deh, Rashford masih worth keeping apa enggak? Walaupun Masih nggak ada banget. Casemiro. Masih banget. Oke. Penalti, free kick, terus tumpuan gol di dia. Ya kan? Akuin lah. Udah bukan Bruno lah gitu. Jadi ya masih banget gitu. Lo setuju, Mon? Walaupun si Weghorst ditaruh di paling depan ya, tetap Weghorst sebenarnya nggak supportnya Rashford sih. Walaupun mau Rashford mau ditaruh di tengah, mau taruh di samping, ujung-ujungnya Rashford yang nanti bakal maju ke depan, Weghorst yang cuma nggak support sih sebenarnya sih. Jadi ya pasti definitely worth keeping sih. Itu. Apalagi sekarang ya bisa lihat ya kayak Casemiro-nya kan juga bagian tengahnya sih defensive midfieldnya MU lagi krisis sih. Eriksen-nya cedera, Sabitzer cedera, terus kemudian ya si Casemiro-nya merah. Aduh, pilihannya cuma si Fred, balik Fred sama ini lagi nih, McTominay. Tapi agak beda. Fred under Erik ten Hag agak beda, harus diakuin, agak beda. Dia lebih pede pegang bola. Tadinya sih sampai Gary Neville dan Paul Scholes kan itu orang gila ya nggak bisa megang bola ya. Iya benar. Di press dikit hilang gitu. Nah sekarang under Erik ten Hag dia lebih pede, mainnya nggak ke kanan kiri, mainnya di tengah doang. Nah, beda lah Fred. Dulu kan kayaknya lu anti siapa ya, Dil ya? Kayak gue anti Fred, lu anti siapa gitu ya? Gue McFred sama Haji Maguire. Iya benar Haji Maguire. Anjing masih ada nggak sih tuh orang? Masih di bench. Kemarin pakai tuh masuk. Pokoknya kan dulu kan kayak si Fred kan dapat bola langsung dioper kan. Kalau sekarang tuh bisa switch lah, McTominay-nya bertahan, Fred-nya maju gitu. Oh dulu kan dua-duanya nge-defense, nggak fluent gitu. Ya makanya ya dengan midfield-nya pilihannya berkurang, sebenarnya Rashford pasti akan dipakai banyak di midfield sih saat ini. Tapi tetap dia pasti akan maju juga sih forward. Weghorst support. Iya. Setuju. Oke, well I think that's enough about game week 27. Kita langsung aja nih bahas game week 28 karena lumayan banyak juga. Jadi bagi yang lupa nih, 28 akan jadi blank game week terbanyak season ini so far. Akan ada 6 tim yang blanking dan kita cuma akan ada 7 fixtures minggu ini. Nah, tim yang blanking juga kebetulan yang banyak nih di-own sama managers FPL. As a refresher, tim yang akan blanking di game week 28 ini ada Brighton, Fulham, West Ham, Liverpool, Manchester United, sama Manchester City. Nah, kayaknya akan banyak nih managers yang akan mainin free hit chip-nya mereka di blank game week 28 nanti. Spoiler alert, gue juga akan pakai sih free hit gue. Karena squad gue yang sekarang gue cuma ada 7 orang. Gue ada 7 orang yang blanking dan cuma ada 6 orang available to play. Termasuk kiper tuh ya? Termasuk kiper karena... enggak dong, kalau 7 sama 6 kan berarti lu masih ada 2 lagi, kemana? Masih blanking. Kan kiper ada 2 kan? Kiper gue main. 13. Yang bikin gue 6 available to play tuh gue triple up MU karena terus yang blank, gue triple up Brighton, blank, Haaland juga blank. Nah, di satu orang lagi gue bench fodder doang. Gue cuma butuh karena dia paling murah doang, jadi gue gak akan main. 7 tuh? Jadi kalau nggak salah hitung-hitung gue cuma ada 6 deh available to play gitu. Dan gue cuma ada 1 free transfer. Jadi mau nggak mau kayaknya gue harus free hit nih. Kalau nggak gue akan minusnya kebanyakan gitu. Nah, kalau kalian sekarang ada berapa banyak nih yang blanking di game week 28? Dan apakah kalian akan pakai free hit juga? Kita start dari Monta dulu kali ya. Untungnya gue ini sih, maksudnya bench gue bakal blank semuanya kecuali kiper, dan sisanya bisa main semua karena gue kan ada
Newcastle, Brentford, Arsenal, paling MU nih, Rashford-nya ini. Dan gue ada free transfer, ada 2. Jadi ini gue cuman tinggal ganti 2 pemain sih. Mungkin Rashford ini gue ganti atau si Shaw ini gue ganti sih. Cuma masalahnya yang jadi dilema, masalah kalau gue jual si Rashford ini kan gue ngejualnya dengan harga 7 ya. Dimana dia harganya sekarang udah 7,4. Jadi sebenarnya sih gue Agak rugi ya. yang udah pasti definitely rugi. Bingung ini sebenarnya sih. Siapa yang apa pemain kecilnya gitu, maksudnya Rashfordnya ya udah gue bench aja, terus contohnya kayak Almiron gitu gue ganti gitu. Mungkin itu nggak terlalu rugi-rugi amat juga, tapi ya paling nggak gue di transfernya ini sih ada 1 tabungan money remainingnya sih ada 1 gitu. Jadi mungkin gue bisa beli pemain yang lebih mahalan lah. Jadi lo nggak akan We'll see sih, pakai teman, free hit cuma nih? gue Oh, lo udah nggak ada chip gue lagi udah nih? nggak ada ini, Oke. udah nggak ada apa-apa lagi, udah no more. Untungnya ini masih bisa bertahan lah. Oke. Kalau Mike gimana, Mike? Gua currently ada 5 yang blank. Oke. Tapi gue punya 2 free transfer. Nah, Masalahnya ya, tapi sama. gue blank itu gue punya triple siapa itu namanya? Brighton. McAllister, Estupian, dan March. Dan gue planning to keep 2 of them untuk game week 29, double game week 29. Itu fixturesnya lumayan gitu kan. Itu fixturesnya mereka lawan Brentford dan Bournemouth, ya kan? Lumayan lah gitu. Nah, masalahnya di other itu adalah Rashford dan Haaland. Ya. Ya kan? Kayaknya lu tadi sempat bilang juga kan ya, banyak nih yang nge-transfer out Haaland. Kalau nggak salah so far dia udah top transfer out, ya kan? Kalau lu tanya will I do it? No, I would not do it. Kenapa? Gue udah pegang Haaland dari awal, harganya 11,5. Sekarang harganya udah 12,1. Ya kan? Kalau cuman buat 1 week pan lu kehilangan 0,3, men. Iya nggak sih? Andai kata dia turun lagi juga, lu berapa? Berarti ke 12. Gue hilang 0,2. And I think it's crucial, the 0.2 gitu. Apalagi gue udah punya rencana transfer buat sampai game week 29. Gimana gue mau 29 onwards tuh gimana gitu. Dan ternyata budgetnya mepet gitu. Jadi kayaknya most likely gue bakal main dengan 10 pemain. Gue gak bakal free hit sih. Gue gak bakal free hit. Tapi sekarang gue mau tanya Dede. Chip strategi lu gimana? Chip strategi gue ya gue bench boost 29. Lo masih ada 3-3-nya ya? Apa enggak, wildcard udah. Triple captain juga udah pakai. Okay. Jadi tinggal free hit sama bench boost. Dan ini udah mulai memasuki tahap krusial nih. Yeah. I think free hit nanti, karena ntar kita juga punya blank game week yang lumayan kan. Di 32 sama atau 34 ya? Exactly. Jadi kayaknya gue mau free hit gue mau di sana gitu. Tapi gue mau tanya nih, balik dulu ke dua berdua. Kira-kira lu bakal batas toleransi lu masing-masing tuh berapa sih pemain yang blank? Atau berapa pemain yang lu bisa termasuk kiper ya? Termasuk kiper, berapa pemain yang lu bisa toleransi main sampai kayak aduh kalau udah segini gue harus free hit, gue harus wildcard, gue harus nggak bench boost lah ya, free hit. Berapa kira-kira toleransi lu? Yeah, that's actually exactly my question sih. Next question ya. Kalau gue, menurut gue kayak gue sekarang itu udah nggak mungkin tuh. Nggak sih kacau sih. Dengan 6 orang doang yang main dan cuma ada termasuk kiper kan tuh? Termasuk kiper dan cuma ada 1 free transfer, kayaknya nggak mungkin. Itu udah pasti free hit. Paling kalau gue benchmarknya 9 kali maksimum. 9 10 bagus, 11 apa ya all good. Jadi 9 termasuk kiper yang main, lu masih oke gitu. Other than that lu harus udah do something. Tapi dengan catatan lo harus masih ada bench boost lagi yang akan lo mainin di 29. Karena itu buat ngejar poin lo. Nah, masalahnya kalau buat gue personally, chip yang sisaan gue tuh cuma free hit doang. Karena gue udah pakai bench boost, gue udah pakai wildcard. Gitu. Jadi ya mau nggak mau gue dengan 6 pemain lagi, gue pasti free hit sih buat minggu ini.
Asik. I see. Lu gimana, Mon? Kalau gue sih juga sama sih. Tadi gue juga mau bilang paling nggak gue dua yang blank lah. Masih masih oke, lebih dari dua kayaknya gue bakal free hit. Nah, cuman masalahnya waktu waktu FPL bias ini mulai, itu keadaan gue tuh lagi hancur banget pokoknya itu formasinya. Itulah reason kenapa gue pakai satu wildcard. Udah kepake tuh, goodbye. Terus kemarin free hit karena ya yang ngeblank tuh 2 orang gitu. Ya udah pasti gue ganti kan. Akhirnya free hit, wildcard abis, bench boost kayaknya gue udah sempet pernah pakai, triple captain waktu itu dulu banget tuh gue selalu pakai kan awal-awal tandingan di mana itu Lu kan game ngeblank pertama for the biasanya first selalu time triple captain. dan ngeblank biasanya berhasil Iya. dan ini gue ngeblank untuk season ini hancur udah. Jadi ya definitely gue toleransi gue 2 lah. Nah ini makanya gue mikir ini kan nextnya ini kan si Rashford. Tapi free transfer tuh cuma maksimum 2 ya. Kalau gue dimin kan nggak mungkin Enggak, ada Iya. 3 kan. maksimal Nextnya akan kan. 2 doang. Oh ya udah berarti mau bagaimanapun gue pasti akan ganti si Rashford sih. Ya dia kan ngeblank 1. Tadi gue pikir gue dimin. Tapi karena udah free transfer ada 2, kayaknya gue pakai sih free transfer gitu. Kalau sendiri gimana, Mike? Kayak tadi gue bilang, gue bakal bermain dengan 10 pemain, termasuk kiper. Free hit territory lo berapa? Free hit territory gue sama kayak lu sih. 10 is the sweet spot. 9, ya I'll do it. 9 I'll do it. Other than that, nggak. Gue akan mencoba ngerombak sih. Okay. Satu pertanyaan lagi berarti. Worth it nggak sih kita take a hit buat blank game week? Depends. Okay. Depends lu mau ganti siapa. Gitu loh. Kayak misalkan siapa sih yang kayaknya paling potensial gitu. Ya kalau lu gantinya buat aset defense Arsenal, why not? Kayak Gabriel gitu. Bisa aja dia gol, bisa aja dia clean sheet. Lawannya Crystal Palace di home lagi kan. Atau kalau lo mau Watkins, I'll do it gitu kan. Watkins, I think post restart, Watkins is the new Mr. Consistent harusnya. Tapi kalau for the whole season, it's still Kane gitu. Karena kalau post restart, si Watkins tuh kayak cuma 3 kali ngeblank. Sedangkan Kane tuh ada 4 atau 2 dan 3. Seingat gue 3 dan 4, tapi mungkin bisa 2 dan 3. Maksud gue adalah Watkins 2 kali ngeblank, Kane 3. The point is, Kane lebih banyak ngeblank dibanding Watkins. Post restart dan post Emery take over Villa. Kelihatan banget sih gaya mainnya beda, benar-benar bertumpu pada mobility-nya Watkins untuk cari ruang terus langsung jeber gitu. Setuju. I'll do it sih. Oke. Nah, buat managers nih yang nggak mainin free hit kayak kalian kan, siapa aja sih yang harus di-keep yang akan blank? Kan tadi kita udah mention Rashford itu worth keeping. Ada lagi nggak sih selain Rashford? Mon? Rashford pasti, Haaland pasti. Sebenarnya si show itu 4 game tuh cuman karena si lawan Liverpool aja ya. Itu sebenarnya harusnya 3 game selain Liverpool itu dia perform loh semuanya loh. Kayaknya show menurut gua sih worth keeping juga sih. Ini bias apa enggak? Bias. Bener juga ya. Tapi yang definitely Rashford sama Haaland lah. Itu 2 sih yang pasti sih. Makanya tadi si Rashford ini kayaknya gue nggak akan jual karena gue ruginya lumayan 0,4. Jadi kemungkinan gue gantinya yang kayak model Almiron. Even kayak ya udah gue mungkin ganti sih. Paling Almiron sih plannya. Tapi definitely Rashford, Haaland jangan. Kalau Mike siapa Mike? Yang akan blank tapi harus di-keep. Haaland, of course. Kedua adalah aset-aset Brighton loh. Menurut gua. Kalau gua lo tanya
Siapa? Buat gua McAllister. There is a reason gue pilih McAllister dibanding Mitoma karena Brighton siapa namanya? Acerbi ya? Bukan Acerbi. Deserbi. De Zerbi itu ngeplot McAllister sebagai number 10. Dia ngambil free kick, dia ngambil penalti. Jadi benar-benar kelihatan tumpuan. Sejak kayak gitu beda nih. Mitoma sama March tuh tadinya kan emang jadi itu poros banget kan. Kayak Mitoma melejit, kalau Mitoma turun, March melejit. Ingat dong masa-masa itu. Nah, tapi sejak ada McAllister, imbang. Tapi kelihatan semuanya dari McAllister. That's why kenapa gue kemarin kaptennya McAllister. Jadi, nah menurut gue kalau misalkan siapa yang itu kayak Haaland nomor 1, 2 McAllister. Oke. Ketiga nggak bisa dipilih antara March atau Mitoma. Yeah, it's quite hard. Safe choice Estupian. Yakin lo? Yakin. Sama Rashford. Sorry. Yeah. Sorry gue lupa nyebut itu. Oke. Nah, kalau tadi kita bahas blank game week, kita next-nya bahas yang ada fixtures-nya aja nih di 28. Jadi kita ada Forest versus Newcastle, Villa versus Bournemouth, Brentford versus Leicester, Southampton versus Spurs, Wolves versus Leeds, Chelsea versus Everton, dan lastly Arsenal versus Palace. Yang menarik nih menurut gue kita harus bahas Chelsea sih. Kayaknya menurut gue Chelsea is back in contention. Tapi di FPL doang ya contender ya. Kalau di EPL kan masih nomor 10 ya kan. Masih mid table lah. Chelsea di game week 28 akan lawan Everton at home. Dan di 29 mereka akan double lawan Aston Villa dan Liverpool both at home juga. Jadi mereka ada 3 home games dalam 2 game weeks. Kita nggak mungkin nggak sih nggak invest di Chelsea? Mungkin. Kayak pundits juga bilang sebenarnya pas Chelsea kemarin di Champions League pas lawan Dortmund performance-nya paling bagus so far under Potter, ya kan? Kalau dari Chelsea kira-kira siapa sih yang kita bisa consider? Minggu lalu sebenarnya Iza udah mention nih Chilwell. Menurut lu gimana, Mike? Setuju. Tapi gue nggak setuju bagian kita bisa mulai rely sama Chelsea nggak? Enggak, karena baru 2 game doang. Dan itu lawannya adalah Leeds dan Leicester. Ya lu ngarepin apa gitu kan? Belum teruji. Tapi lu lihat sebelum-sebelumnya lawannya siapa? Kalah sama Spurs, kalah sama Southampton, imbang sama West Ham, imbang sama Fulham, imbang lah sama Liverpool. It's pretty bad form menurut gua. Dia cuma menang 1-0 sama Leeds. Leeds man, come on. Terus 3-1 sama Leicester gitu. Tapi kalau lu tanya siapa yang harus diinvest, Chilwell, gue setuju. Beda, kelihatan udah beda dia. Chelsea mau formasi 3, mau formasi 4, Chilwell pegangan. Gue sendiri akan coba Chilwell. Lu gimana, Mon? Tertarik nggak sih sama aset-aset Chelsea nih sekarang? Jujur gue masih nggak tertarik sama sekali sih. Cuman kalau misalkan dilihat ya dari statistiknya si Chelsea ini ya mungkin top scorernya tentu Havertz gitu kan. Terus kemudian kalau misalkan dari goals per 90-nya ya bahkan Havertz masih lebih tinggi daripada Sterling gitu. Shot on target juga si Havertz mungkin ya mungkin kalau misalkan dari Chelsea mungkin gue juga consider si Havertz ya mungkin ya karena lawan si Leicester ya dia juga dapat poinnya lumayan gitu 9. Dia kayaknya cuman tertingginya itu waktu di game week 17 ya lawan Bournemouth. Tapi ya mungkin selain Chilwell gue bisa konsiderasi si Havertz ini sih. Gitu. Tapi tetap ini kalau misalkan mau milih Chelsea ya. Cuman untuk saat ini sih gue nggak mengarah ke Chelsea. Personally nggak. Ya, gue setuju sih. Apalagi kayak buat managers yang masih punya kayak misal, I don't know, TAA atau Robo lah. Menurut gue make sense buat transfer Liverpool defenders ke Chilwell. Apalagi harganya dia lebih murah kan daripada TAA atau Robo. Chilwell sekarang harganya
5,9. 5,9 ya. Jadi bisa save duit juga dan act as a differential karena baru di own kurang dari 5%. Gitu. Dan dia juga kadang-kadang ngambil set piece kan, dia kadang-kadang ngambil corner atau even free kick gitu. Kalau Havertz ya menarik sih sebenarnya, tapi dan dia akan main 90 menit most likely dibanding Felix yang pasti akan di sub. Jadi at least kita dapat, kalau mau nge-invest di Havertz, at least akan dapat 2 poin dari 90 menit itu. Tapi sisanya ya take it at your own risk aja sih. Oke, let's move on. Next kita bahas Manchester City. Nah ini nih yang bikin gue kaget tadi pagi, yang tadi gue juga bilang sama kalian sebelum rekaman, Haaland nih value-nya turun. Artinya banyak managers yang jual dia ahead of game week 28 ini. Jadi in fact sebenarnya dia tuh jadi nomor 1 so far yang di transfer out. Yang tadi. Dan dia udah dijual lebih dari 220.000 orang. Buat yang jual nih pasti menurut gue argumennya itu karena Chelsea blanking di 28 dan di 29 mereka cuma ada 1 match yaitu lawan Liverpool at home. Tapi sebenarnya ini bikin dilema sih. Yes, dia blanking di 28, tapi kita tahu sendiri si Haaland tuh bisa meledak kapan aja. Dan di game week 29 big game satu lagi at home. Jagoan kandang, exactly. Mostly yang mereka di mana mostly emang mainnya bagus kan. Jadi Haaland ada chance juga sebenarnya ngepoint lebih tinggi dibanding aset-aset yang ada double. Jadi kalau kalian sendiri tadi nggak kepikiran ya jual Haaland? Gua nggak sih. 0,3 0,2 itu quite crucial buat gue sih. Dan yang tadi lo bilang, dia bisa meledak setiap saat. Yeah. Lu beli berapa, Mike, waktu itu? Dari game week pertama 11,5. Oh, gua kayaknya Haaland tuh gua nggak beli. Ternyata pada saat gua cek nilai gua tuh beli Haaland tuh di 12. Kalau lo telat beli ya. Dan harganya sekarang 12,1. Nah, gue jadi berpikir mungkin gue bisa jual nih. Bisa jual kayak ini si Haaland nih gue nih. Wah, menarik. Oke. Ya, tapi mostly sih katanya orang-orang yang jual Haaland di 28 ini mereka akan planningnya buat beli Haaland balik di game week 30. Yang kan mereka akan City akan lawan Southampton, tapi walaupun away gitu. Nah, tapi ya jadi ya sebenarnya mikir-mikir sih worth it apa enggak gitu kan. Karena pasti yang kayak gue sama Mike yang beli awal-awal musim tuh harus nyimpen duitnya tuh lebih banyak lagi karena pasti harganya jauh banget kan. Iya. Ternyata gue telat, gue wah 12 gue. Oke lah. Salah satu sebenarnya yang bisa dijadiin options buat gantiin Haaland di 28-29 tuh menurut gue Watkins. Aston Villa akan lawan Bournemouth at home di 28 dan mereka juga akan double di 29 tuh lawan Chelsea sama Leicester tapi both away. Nah, since game week 20 sampai 27 Watkins itu udah ada 51 poin. In comparison, Isak sama Havertz poinnya 21 sama 25 dari game week 20. Nah, Watkins juga udah bikin 6 gol di 8 game weeks terakhir. Dan gak cuma itu, Watkins juga chancesnya lebih banyak sih. Dengan dia 11 shots on target dari 19 shots. Mr. Konsisten, bener. Dan lawannya sekarang di 28 Bournemouth, yang emang sekarang punya worst defense in the league. Mereka tuh 51 goals conceded so far this season. Nah, jangan inget Pak, kasihan sama fans Liverpool Pak, worst defense in the league tapi nggak bisa ya, mainin 11 pemain lagi, parah banget. For sure kita nggak bisa overlook Watkins nggak sih guys? Kayak menurut lo gimana Mike? Lo kan belum punya Watkins nih, gimana nih? Gue mau Watkins sih, kayaknya gantiin Tony di 29. Cuman nggak tahu ya. Ini kan maksudnya game week 29 tuh, double game week 29 tuh nanti setelah international break ya.
Ya. yang kadang-kadang kita nggak pernah tahu nih gitu apa yang terjadi during those international break. Mhm. Iya. Kalau misalkan and this is a big if, kalau misalkan Haaland harganya turun ke 11,9, I might do that. Tapi kalau cuma 0,2, tapi kalau cuma 0,1 masih bisa lah. Tapi kalau sampai 0,2, 0,3, kayaknya enggak deh. Oke. Karena kalau misalkan gue Watkins, kalau Haaland ke Watkins di 29, gue punya 10 yang double game week. Dan No. Actually, gue punya 12 kalau dihitung kiper. Tapi kan lo akan mainin bench boost juga kan? Akan mainin bench boost. Exactly. Jadi berapa? 11 kali 2, 22, tambah 3, berarti 25, tambah lagi another 2 buat captain 27 kali, 27 pemain. Aduh. Dengan gue yang gak punya bench boost, agak serem ya dengernya itu. I don't know, we'll see. Yeah. It just came on my mind, cuman ya again kita lihat perkembangan ya. Soalnya ada international break nih. Ya, hati-hati guys. International break tuh biasa change the whole game tuh. Antara dia cedera kayak atau tiba-tiba performa timnya berubah lah. Itu kan gak ada yang pernah tahu kan. Biasanya ternyata Haaland setelah international break Majin Bumut kan mampus. Benar. Kita nggak mungkin jual Kane, nggak mungkin jual Watkins kan, Mon? Oke. Ya. Kayaknya gue tetap stay dengan Watkins setelah melihat, dia memberikan gue cahaya sih sebenarnya sih. Jadi tapi nggak tahu ya besok masalah gue cuma 3 pemain doang nih yang main, sedangkan kalian masih ada 5. Jadi nggak tahu deh. Ya, tapi kan again international break tiba-tiba Watkins cedera, ayo loh. Emang dia dipanggil Inggris? Banyak party nih orang. Emang dia dipanggil Inggris ya? Emang nggak latihan? Kalau nggak dipanggil timnas Inggris juga latihan kan? Iya sih. You'll never know. It's international break 2 weeks kan? Iya. Game week 29 1 April gitu. Iya. Akan ada 2 minggu break. Iya. Nah, kita juga nggak bisa nggak ngomongin Arsenal nih. Nah iyalah, come on. Salah gue bikin sentence-nya kayak gitu ya. Dari performance-nya mereka minggu lalu kan sekarang midfield-nya Arsenal nih sebenarnya jadi makin bingung lagi nih milihnya, ya kan? Most managers pasti punya Saka sama Odegaard atau salah satunya, ya. Dan tapi sekarang Martinelli dan Trossard nih yang lagi on form. Kita harus pilih mana nih, Mon? Gimana nih? Kita dengan siapa ya sih? Gue juga bingung nih sekarang. Gue juga, tapi ya tetap gue kan pemegang Martinelli ya. Jadi sebenarnya sih Martinelli Odegaard itu kayaknya gue nggak bakal pernah ganti sih. So far maksudnya Martinelli bangkit lagi lah. Game week ke ke 25, 26 mungkin dia enggak sih. Tapi 25, 27 itu dia, wah gila 25 itu bahkan dia kayak 2 pertandingan tuh oke banget. 27 dia oke kemarin. Dan kalau Odegaard ya karena gue megang karena dia kapten aja sih. Jadi ya Odegaard, Martinelli udah pasti, ya sama Saliba udah tiga pemain itu aja sih kalau di Arsenal sih. Makanya rata-rata gue nggak pernah ganti. Kemarin sempet gue ganti Martinelli dan menyesal. Nah ini gue balikin lagi. Mike gimana Mike? Apakah kita dengan midfieldnya yang sebagus itu, apakah kita nge-overlook defense-nya Arsenal nih? Jadi jangan overlook dong, Iya kan? Karena sebenarnya gue jadi galau juga nih. Gue jual Saliba buat Estupinian kan buat game kemarin. Minggu lalu malah clean sheet. Terus tapi di game week 29 Arsenal cuma ada 1 fixtures doang. Gimana dong? Kalau tanya kayak 29 sih gue pasti strateginya Zinchenko-nya gone. Karena gue butuh Chilwell atau Shaw. Itu that's my plan gitu. Tapi kalau lu tanya, ya emang nggak bisa dipilih. Pemain Arsenal bagus semua, Pak. Kalau boleh 15-15 gue pilih Arsenal semua. Terlalu bias kayaknya ini jadinya. Oh iya pasti. On a serious note, kalau Arsenal kayaknya emang harus di midfieldnya. Kan gue pernah bilang kan, pembelian Trossard itu adalah pembelian yang sangat tepat. Ya.
Ah, Martinelli meredup kenapa? Karena mainin bareng Nketiah. Nggak cocok mainnya gitu. Pasti Ya. meredup. Tapi gue bilang kan waktu itu, kalau dia dimainin sama Gabjes atau mainin sama Trossard, meledak dia, balik lagi. Cuma masalahnya Sakanya nih yang gue juga gak ngerti. Iya nih, Saka is being Saka aja. Penyakit Saka Iya. dari dulu gitu. Kalau kita pegang dia nggak main gitu kan. parah sih. Exactly gitu. Terus worth to mention, uh, problematika sekarang kan adalah lu harus pilih dari 4 jadinya kan. Tadinya Ya. awal musim lu pilih dari 3 pemain Arsenal, lu sekarang pilih 4. Mhm. Lu akan pilih dari 5 men. Karena Gabjes sudah main. Ya kan? Exactly. Lu pilih Saka, Martinelli, Trossard, Gabjes, atau Odegaard. Odegaard. Semua tuh punya itunya masing-masing. Saka ya karena dia Saka gitu kan. Martinelli on form, Trossard on form, Gabjes ya Gabjes gitu. Tinggal nunggu Odegaard waktu aja ya. Odegaard jaminan 90 menit, ya kan? Trossard pasti akan ganti-ganti menit dengan Martinelli. Gak menutup kemungkinan dia akan gantiin Saka nih. Karena Saka tuh dari kemarin, gue pernah bilang kan Saka tuh nggak diistirahatin nih gitu. Yeah. Gabjes masuk, Martinelli meningkat, ada kemungkinan Saka nih. Atau Reiss Nelson yang gantiin Saka terus. Jadi ya pick at your own risk. Kalau tanya 2 siapa, gue play safe. Odegaard dan Martinelli. Kalau mau rada gila dikit, Martinelli Saka sih. Balik aja ke Martinelli Saka. Jadi Trossard masih belum in contention nih, masih belum must have malah. Bukannya must have, karena minute wise, ya kan? Udah gitu Gabjes balik, ya agak sulit gitu. Lu mau nebak-nebak dari mana lagi gitu. Kalau misalkan FPL kita nggak bisa main nebak-nebak kan. Lu punya 11 pemain. Kalau gue akan play safe. Kayak let's say 60-70% play safe. Sisanya gue akan mencoba dengan differential. That's my strategy to climb the rank. Kalau lu semuanya harus safe, nggak bisa juga. Nah, sisa di remaining 30% pasti harus yang little bit take the risk gitu. Nah, bagi gue take the risk-nya, bagi gue yang kita ngikutin arus dan safe play-nya adalah Odegaard. Nah, satunya ini siapa? Martinelli. Nggak mungkin Trossard. Oke. Nah, terakhir kali ya, minggu lalu kan lo pernah ngirimin gue nih Mike planning squad lo, dan satu yang bikin gue intrik tuh ada Maddison di squad kita. Di squad lo, sorry. Lo gimana nih? Akan tetap stick with the plan karena Leicester kan akan main 28 kan, dan akan double juga di 29 lawan Palace away, Villa at home kalau nggak salah. Apakah Maddison ini emang benar kita overlook sebagai FPL managers? Gue akan coba dia. Tapi with the risk, Maddison tuh kan lumayan kayak Robben EPL yang gampang banget cedera ya musim ini, entah kenapa. Kalau misalkan fixture wise dan mudah-mudahan dia sehat, udah pasti Maddison. Itu yang tadi gue bilang differential gue di Maddison. Oh, oke. March ke Maddison gitu. Karena kalau lu lihat, ngeri juga. Lu ya dong. Lu lihat Maddison. Ya kalau misalkan kita ngelihat si FDR-nya si FPL, dia dari 1 2 3 4 5 6 itu dia cuma 1 merah loh. Itu ngelawan Manchester City 3-1. Tapi di 28 ketemu Brentford, 29 Crystal Palace Aston Villa, 30 Bournemouth. It's a very juicy pictures. Dan kita tahu Maddison di Leicester musim ini ya sumbernya gitu. Kalau nggak dia Inacho dan Daka gitu. Udah nggak ada lagi. Emang bener kalau buat Leicester kayaknya emang tengah sama depannya ya. Kalau backnya Ward doang dulu karena emang murah. Lo setuju nggak, Mon? Ini kalau gue lihat ya ininya ya, dia Southampton nggak perform dia. Banyak banget loh dia nolnya, maksudnya ya di game-game sebelumnya. Cedera. Oh iya, dia cedera sih. Ya benar. Tapi ya dia lawan MU enggak, ya kalah sih ya sisanya sih kalah. Ya lawan Tottenham dia bagus lah.
Gak tahu Will sih. Ini nggak apa sih, pengen lihat dari Mike aja sih diferensialnya sih. tapi gue nggak, gue I think it's too risky for me sih. Oke. Ya udah. Terakhir seperti biasa kita kasih tahu dulu transfer plans, formation dan captain picks kita. Gue duluan dulu kali ya. Yang kayak tadi gue bilang, gue akan mainin free hit. Most likely formation gue akan 3-4-3. Jadi keeper. Jadi ini kayaknya gue bikinnya free hit gue bener hampir 100% beda sih dari tim gue yang sekarang. Keeper gue ada Kepa. Terus 3 back gue ada Trippier, ada Henry, ada Chilwell, dan 4 mid gue I went with triple Arsenal, di Saka, Martinelli sama Trossard, dan ada Son juga. Terus depannya gue milih Kane, Watkins, dan differentialnya Joao Felix. Nah gue masih sebenarnya agak bingung sih antara Son atau Maddison. Ya antara yang bikin bingung cuma tinggal si Son atau Maddison sih gitu. Captain pick I think so far either Watkins atau Martinelli. Gue akan milih yang main at home sih. Kalau Spurs kan nggak tahu dari kemarin away game-nya masih agak jelek ya, dan kadang-kadang si Haaland malah blanking kan kalau main away. Jadi gue akan milih yang main home. Gitu. So far sih masih di Watkins. Kalau Mike gimana? Haaland kan nggak main, Pak. Kane, sorry, Kane. Kane. Kalau gua formasi 4-3-3. Kiper Kepa. Habis itu backnya Zinchenko, Emerson Royal, Henry, sama Botman. Tengahnya ada Odegaard, Saka. Sekarang sih Rashford. Tapi most likely yang tadi gue bilang March ke Maddison. Jadi tengahnya Odegaard, Saka, Maddison. Depannya Haaland, Kane, sama Tony. Ya, kipernya kaptennya siapa? Itu belum tahu. Okay. Ya kalau nggak Saka, Kane di antara dua itu. Nah, jadi And I think I'm pretty happy with the team gitu. Berarti di tim lo sekarang Rashford sama Haaland kan yang blank? Iya. Okay. Kalau Monta gimana? Gue 4-4-2. Kiper si Raya. Ini so far sih gue masih Mi ya. Ada si Mi ini kayaknya gue mungkin berniat buat ganti kali. Ada Mi, Trippier, Saliba, Sar, tengahnya Martinelli, Odegaard. Nah ini Rashford gue belum ganti, gue belum masih mikir ini ganti ke siapa. Tapi kayaknya Rashford gue bakal bench. Terus ada si Almiron, depannya Watkins sama Kane untuk saat ini sih. Nah ini kemungkinan si Haaland gue kan ada 2 transfer ya. Si Haaland gue jual, ganti belum tahu siapa. Tapi nanti yang midfield tengahnya ini kalau misalkan ada yang kurang, nah ini sih gue juga masih berpikir sih tengahnya ini siapa. Dimana mungkin Mi-nya yang nanti gue bakal di bench, jadi mungkin 3-4-3 ya berarti ya. 3-4-3 ya, mungkin seperti itu sih. Itu untuk kaptennya sih Odegaard atau enggak Kane. Okay. Dua itu. Okay. Well, I think that's our time for today. Thank you yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline Game Week 28 itu ada di hari Sabtu 18 Maret jam 1.30 pagi. Jadi better set squad kalian ya di hari Jumat ya. Jangan lupa juga untuk join mini league kita di mana kalian bisa menangin hadiah, kodenya PB3331. Follow IG dan TikTok kita juga di @FPLBias. Next week kita akan break karena IPL juga break dan akan balik lagi minggu depannya buat bahas Game Week 29. Okay, well, good luck and see you next time. Bye. Bye, Salam. Bye.